Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jendela Ramadan Indonesia yang dipersembahkan oleh Aku cinta kau dan dia. Hancur hati. 2 kali. Intronya kan 2 kali. Udah lama gak manggung. 2 kali toh. Lali aku. Ari ngaso. Intronya 2 kali. Baik, Ki. Iki masuk, Rik. Hancur hatiku. Hancur, hancur hatiku. Hancur, hancur, hancur hatiku. Hancur, hancur, hancur hatiku. Hancur, hancur, hancur hatiku. Hatiku hancur. Ya, apa kabar semuanya? Kita balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Gimana kabar kalian semuanya? Lagi sahur pastinya saat ini. Ya nggak tahu nih lagi sahur semua apa mungkin yang di kos-kosan lagi bikin mie instan gitu ya. Tapi yang pasti semuanya termasuk Anda, termasuk saya, semua yang ada di Indonesia ini lagi melakukan hal yang sama, itu memerangi COVID-19. Gitu juga dengan pemerintah kita. Seperti kita tahu bahwa sekarang itu rapid test massal itu sedang dilakukan. Nah, untuk pengetahuan sedikit ya, rapid test massal ini sebenarnya adalah screening ya, atau fase pertama. Karena fase pertama ini kita bisa lihat ini negatif atau positif, walaupun bisa ada kesalahan di sana, tapi ini screening pertama. Setelah itu mungkin nanti akan diadakan swab test ya selanjutnya. Dan juga kita tahu bahwa donasi-donasi sudah mulai dilancarkan ke masyarakat kita juga. Itu ada yang dari pemerintah juga, dan juga banyak juga dari orang-orang pribadi-pribadi atau tim-tim atau dari yayasan-yayasan yang sekarang sudah mulai turun juga untuk membantu korban COVID-19. Karena korban COVID-19 ini sebenarnya ada 2, yaitu mereka yang terkena benar-benar COVID-19 atau mereka yang sebenarnya saat ini tidak terkena tapi mereka mengalami kerugian yang banyak dan tidak bisa bekerja. Rakyat-rakyat miskin dan rakyat-rakyat rentan miskin ini juga butuh perhatian khusus sekali dari kita semua, dari pemerintah dan juga dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ini ada berita, kalau kita bicara tentang donasi, ada beberapa berita yang menarik. Jadi coba kita keluarkan dulu beritanya. Di Bandung ini, Persib Bandung mengajak Bobotoh ikut dalam program kemanusiaan penggalangan dana untuk medis dan masyarakat di tengah pandemi virus corona. Ini memang kayaknya sepak bola sekarang udah nggak bisa lagi nih sementara nih, sepak bola olahraga nih udah nggak bisa dilakukan lagi. Tapi yang mereka lakukan adalah mengajak fans-fans mereka juga, mengajak Bobotoh untuk ikut penggalangan dana. Now this is very positive, dan itu yang bisa kalian lakukan juga. Kalau kalian nggak punya sebuah klub seperti itu, bisa melakukan penggalangan dana sendiri atau dari tabungan sendiri. Kalau kalian masih punya uang lebih, lihat ada orang yang susah tidak bisa makan, bantu orang itu. Karena yang paling tidak enak itu adalah mendengar dentingan sendok dan garpu ketika tetangga kita masih lapar. Ada lagi dari luar, berita dari luar, ini adalah Lady Gaga. Lady Gaga galang dana untuk penanganan corona, donasi 560 miliar. Wow, 560 miliar. Tapi katanya Bapak Presiden kita Jokowi, di Jakarta saja kalau misalnya terjadi lockdown itu sekitar 500 miliar per hari butuhnya. Bukankah begitu, Pak? Di depan saya ini luar biasa. Beliau ini adalah Pak Bambang Susatyo ya Pak ya. Susatyo ya sebutnya Pak ya. Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia. Wah, apa kabar, brother? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Pemerintah kita juga kayaknya lagi stres, lagi pusing, ya kan? Dana yang harus keluar ini luar biasa, bro. Ya, menurut saya tidak hanya Indonesia, seluruh dunia, seluruh kepala pemerintahan di dunia pusing semua terkait masalah pandemi ini, COVID-19 ini. Jadi memang bagi kita masih diuntungkan karena rasa kegotong royongan rakyat kita masih cukup tebal. Masih besar sekali, masih besar. Sehingga banyak kalau kita lihat di kampung-kampung, di desa, bahkan di perkotaan,
itu saling bantu-membantu masih ada. Seperti misalnya kalau kita lihat di jalan raya masih ada yang bawa mobil mewah tapi bagi-bagi sembako. Masa sulit ini terpaksa harus kita hadapi dan harus kita lalui. Saya yakin dan saya percaya kalau kita kompak bersama-sama menghadapi ini, kita akan melewati masa-masa sulit itu dengan baik. Dan apa yang dilaporkan oleh Ketua Satgas COVID BNPB, Pak Doni, hari-hari ini sudah mulai ada penurunan dan mudah-mudahan Juni kita sudah bisa mengakhiri masa pandemi ini. Juni mengakhiri ini artinya apa? Target Sudah zero mulai COVID, melandai. Tapi Sudah melandai ya? melandai. Berarti bukan target zero COVID ya? Menurut saya belum. Belum ya? Apalagi kita terdiri dari pulau-pulau yang mungkin untuk ukuran Jakarta, Jabotabek ini sudah mulai ada terjadi penurunan. Ya kita berharap aturan atau kebijakan pemerintah untuk tidak mudik itu kalau dipatuhi, itu saya yakin dan saya percaya kita ini lebih bisa mempercepat mengakhiri pandemi ini. Karena cepat lambat ini sangat tergantung tingkat disiplin masyarakat kita juga. Ya. Dan memang sebenarnya tidak mudah untuk mengakhiri pandemi ini, Pak. Karena maksud gue, misalnya kita bisa melandaikan, tapi kan bisnis harus berjalan lagi. Penerbangan harus dibuka lagi. Nah, di sini ketika masih ada satu orang saja yang memiliki virus ini, akhirnya terjadi penyebaran baru lagi. Memang ini kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang sulit. Iya, betul. Tapi memang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini juga dilakukan oleh banyak Negara, betul. Dan Vietnam, kemudian Korea, dan Cina sendiri cepat karena tingkat kedisiplinan dan aturannya diterapkan secara keras sehingga hasilnya ya lebih cepat dibandingkan beberapa negara lainnya. Saya mendengar ada orang yang mengatakan justru negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia itu paling parah nanti terpuruknya. Ya, seperti Italia, Amerika, dan beberapa negara Eropa ya. Kalau negara-negara yang tangan besi Lebih cepat. lebih cepat gitu, karena masyarakatnya mungkin mau tidak mau harus mau. harus gitu. mau. Kalau ini kan saya masih di jalan-jalan lihat masih ramai, Pak, kadang-kadang. Pak. Iya, memang sulit juga ya. Pernah saya tanya, kamu kenapa masih nekat keluar? Dia bilang, Pak, saya lebih mending mati syahid di luar rumah daripada mati di rumah kena kelaparan katanya. Dan nggak bisa disalahin kan, Pak? Ya, betul. Agak sulit untuk disalahkan ini. Jadi buat mereka keluar kena corona di rumah tetap lapar juga. Iya. mati juga gitu menurut mereka gitu. Akhirnya dengan pola pikir seperti ini PSBB pun jadi sulit untuk dijalankan gitu. Makanya ada anomali antara kebijakan menyetop transportasi antar kota dengan melonggarkan sedikit. Nah, seperti misalnya pemerintah daerah Bogor, Jawa Barat itu protes kepada pusat. Kenapa masih dibuka jalur kereta api? Betul. Ya, tapi karena kalau tidak dibuka maka akan mati. Karena pekerja-pekerja yang justru harus ditunjang kegiatannya itu rata-rata tinggalnya di luar Jakarta. Ya. Jadi memang serba Pilihan-pilihannya kompleks. sulit. Pilihan-pilihannya sulit ya. KRL dan sebagainya kemarin Pak Anies juga mau nyetop dan tiba-tiba ada pendapat lain jangan di-stop. Jadi Ya memang sulit ya. Tapi yang mudah-mudahan lah kita bisa lewati masa sulit dengan cepat dan baik. ya baik. Ini ada satu faktor lagi sebenarnya di sini yang mungkin bukan dilupakan, tapi sebenarnya yang sudah terlihat jelas, yaitu adalah faktor ekonomi, Pak. Di satu sisi kita melihat nyawa, keselamatan orang, kesehatan orang. Di satu sisi kita melihat adanya faktor ekonomi yang terpuruk sekali. Saya takutnya apakah ending-endingnya nanti, kita bicara panjang nih Pak, saya takutnya, correct me if I'm wrong, saya takutnya nanti bisa-bisa Indonesia akhirnya pinjaman lagi dengan IMF lagi yang dilakukan, karena mau nggak mau gitu. Nah Anda sendiri melihat faktor ekonomi kita gimana Pak? Ya, kalau kita lihat tidak ada pandemi saja, kita harus memang harus mengisi, menambal ya defisit anggaran kita yang setiap tahun itu antara 400-600 triliun. Ya. Nah dengan pandemi ini lebih lebar lagi defisitnya. Nah tawaran terbaik adalah kita melakukan pinjaman nanti ke Bank Indonesia, tapi ini jalan terakhir. Ya. Karena di Bank Indonesia pun nggak ada uang. Yang kita dorong kemungkinan untuk cetak uang lagi. Tapi ini ancaman nanti di ujungnya inflasi. Kalau kita cetak uang lagi, Inflasi. nah itu dia, ending-endingnya kita hancurkan Pak. Ya. Tapi memang pilihannya sulit. Lebih baik inflasi yang akan terjadi 1,5 tahun kemudian, lebih baik kita
bisa makan, harga mahal, tapi masih ada barangnya, daripada murah, tapi tidak ada barangnya. Jadi pilihan-pilihan itu juga yang harus kita putuskan segera. Ini kita belum masuk kepada persoalan rawan pangan atau krisis pangan. Ini pada ujungnya nanti kita akan hadapi suatu krisis pangan, ya, ekonomi, lalu nanti di ujung-ujungnya kalau kita tidak bisa hadapi selesaikan dengan baik, maka kita akan hadapi krisis sosial, politik. Betul. Nah ini yang kita hindari. Iya betul, larinya dari kesehatan, pangan, sosial, Ya. keamanan. Ya, termasuk itu. Keamanan juga termasuk sekali. Ya, keamanan sekarang beberapa daerah kan sudah mulai sudah mulai mengganggu nih. Kemarin di Papua, lalu saya dengar kemarin di Maluku sudah ada bendera RMS dan segala macam. Ini udah mulai bermain nih. Ya, tapi saya yakin sebenarnya kalau pihak keamanan tegas, kompak, yang terpenting sekarang bagaimana menjaga kesolidan antara TNI, Polri, itu salah satu kunci kita Menjaga keamanan ini. Ya. Di lain itu juga dari masyarakatnya sendiri juga akhirnya mulai resah, Pak. Ya. Nah ini sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah untuk menenangkan masyarakat? Karena berita-berita yang keluar kan masih berita-berita yang meresahkan semua. Ya. Jadi ya sebetulnya langkah pemerintah untuk recovery, membantu, menstimulus ya, membuat relaksasi dari mulai pajak, kemudian ekonomi ini sudah baik. Bahkan di kalangan pengusaha kita mendorong pemerintah menaikkan lagi. Kalau kemarin bumpernya cuma 405 triliun, kebutuhan yang mendesak sebetulnya dalam menghadapi masalah ini setidak-tidaknya usulan Kadin kemarin 1.600 triliun. Nah, ini yang harus dilakukan sebetulnya. Tapi Pak tadi Anda mengatakan bahwa harusnya 100 lebih triliun. Itu uangnya ada nggak Pak? Ya ini yang harus dipikirkan semua. Ya semua ujungnya nanti pada akhirnya kalau kita tidak bisa mengumpulkan daripada pinjaman-pinjaman, kita lihat kita cadangan kita berapa, kemudian sandaran kita terakhir ada di Bank Indonesia, kita pinjam, pemerintah harus pinjam terakhir ke Bank Indonesia dengan rate mungkin 3-5%, tenor 5, 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, manakala Bank Indonesia harus mencetak uang, ya harus kita setujui bersama untuk menghindari keterpurukan yang lebih jauh lagi. Ya, ya betul. Belum lagi kita ini sekarang dibombardir dengan berita-berita hoax Ya. tentang COVID-19, ya kan. Ini kan sebenarnya juga sesuatu yang meresahkan rakyat karena kita belum lihat tadi unsur psikologis. Aspek psikologis di mana ketika seseorang itu tertekan, Pak. Di rumah saja tuh tertekan loh kadang-kadang. Saya punya teman yang istrinya itu nangis-nangis, Pak. Karena dia merasa tidak bisa keluar, karena dia merasa kayak di penjara di dalam rumah. Nah ini kan menurunkan imun tubuh mereka, gitu ya. Akhirnya bisa terpapar dengan penyakit. Nah ini gimana? Apakah ada upaya dari pemerintah untuk menyetop media-media yang mengeluarkan berita-berita hoax? Atau kayaknya dari dulu tidak pernah tersetop ini? Apa memang pemerintah kita tidak bisa memegang sekuat itu? Yang pertama memang pemerintah awalnya agak lambat mengedukasi bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Itu Anda pandemi akui, ini. Pak ya? Ya, harus diakui memang kita terlambat memberikan edukasi sehingga ketakutannya yang luar biasa. Nah, kalau edukasi ini cepat, karena kita mungkin awalnya menganggap dalam tanda petik sepele. Ya, sehingga kita semua dalam keadaan kaget semua jadi. Nah, kalau edukasi ini benar, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang pertama, sebetulnya Pak Menteri itu sudah menyampaikan hal yang benar. Penyakit ini tidak mematikan. Tingkat kematiannya rendah. Kecuali ada berbagai penyakit bawaan lainnya. Nah, tapi kan ketika itu sebagian besar menghujat Menteri ini menyempelekan. Padahal apa yang disampaikan itu benar. Nah, salah psikologis kalau kita melihat penyakit ini bakal sembuh, maka daya tubuh kita juga karena yakin penyakit ini bisa kita kalahkan, kita akan kuat sendiri sebetulnya. Tapi kan ketika dikatakan bahwa penyakit ini tidak mematikan dan sebagainya, ini kan terjadi akhirnya digoreng lagi dong, Iya, Pak. betul. Pastikan. Karena saya juga bertemu dengan beberapa dokter yang mengatakan bahwa penyakit ini mematikan. Orang-orang yang tadinya stroke harusnya nggak mati jadi mati gara-gara penyakit ini gitu. Ya, jadi memang yang harus diwaspadai, harus dipisahkan, mesti edukasi dari awal. Kalau memang sehat, tidak ada bawa penyakit lain, ini kekhawatiran tidak perlu berlebihan. Tapi harus
diwaspadai yang berumur misalnya 50-60 tahun ke atas, yang punya penyakit bawaan, jantung, paru-paru, kemudian darah tinggi, kemudian kencing manis segala macam itu harus yang justru yang harus dihati-hatiin. Nah, karena penyakit ini kan kalau kita kena, kita nggak punya pengetahuan, kita biarkan saja, kita minum vitamin 3 minggu selesai, sembuh lagi. Ya, tapi dia bisa menularkan ke orang lain dengan cepat. Justru itu gunanya isolasi diri, isolasi mandiri di rumah. Karena kalau kita di rumah sakit pun di kamar itu hanya dikasih vitamin, jam 10 berjemur, balik lagi istirahat, tidur, nggak mau tidur kasih obat tidur, sehingga dia punya daya tubuh kuat, 2 minggu, 3 minggu sembuh, selesai. Nah, kalau kita sadar itu, maka begitu kita merasa ada gejala itu, ya kita langsung mengurung diri di rumah, makan, minum vitamin, banyak istirahat, 3 minggu sembuh, selesai. Tapi menurut Anda sendiri secara pribadi, Pak, apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi? Ya, pada ujungnya yang saya khawatirkan dalam waktu dekat ini kita krisis pangan. Karena pasti negara-negara yang selama ini kita impor beras, gula, pasti akan menutup diri, dia akan lebih mengutamakan kepentingan dalam negerinya. Nah, justru itulah di sini kita harus belajar mandiri, tidak perlu lagi tergantung pada import, apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa sebetulnya kita penuhi di dalam negeri. Baik, tapi apakah mampu Indonesia menyediakan pangannya sendiri? Ya, saya kira mampu. Kalau dari sekarang kita dorong semua bergerak, karena bukan apa-apa, petani ini putus asa kadang-kadang. Disuruh tanam beras, suruh tapi tanam nggak laku. Nggak laku karena import lebih menjanjikan, lebih murah. Dan rakyat kita tidak mau beli yang punya kita sendiri. Kenapa? Karena harganya lebih mahal, lebih tidak enak, kemudian bentuknya kurang menarik. Kita nggak perlu import daging dari India, dari luar negeri. Kita punya sumber daya laut yang luar biasa, ikan. Itu bisa menggantikan banyak hal. Kalau nanti kita tidak bisa nutup pengadaan beras, kita masih punya persediaan sagu yang luar biasa, umbi-umbian yang luar biasa. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir kalau kita masing-masing sadar bahwa kita harus memakai sumber daya alam. Jadi ada sebuah skenario terburuk, yaitu masyarakat Indonesia bisa saja satu saat tidak bisa makan nasi lagi tapi diganti dengan umbi. Bisa saja. Itu sudah dipikiran sejak zaman Pak Harto. Itu sudah mulai skenario, makanya Pak Harto selalu mendorong ketika itu Orde Baru itu swasembada pangan. Karena sebagian rakyat kita yang di Papua, Maluku itu masih konsumsi sagu ya. Oke. Dan itu kalorinya Sama. Oke. Pak, pertanyaan terakhir aja Pak, saya penasaran karena kita bicaranya pribadi, banyak pejabat-pejabat yang menyumbangkan gajinya. Apakah Bapak juga menyumbangkan gaji Bapak selama 3 bulan untuk COVID-19? Ya, karena saya lihat COVID ini kemungkinan 3 bulan kelar, maka saya sampaikan kemarin saya serahkan gaji saya 3 bulan, gaji saya sebagai Ketua MPR 3 bulan untuk sumbangan. Apakah semua anggota MPR melakukan yang sama, Pak? Dan akhirnya teman-teman juga banyak yang melakukan hal yang sama. Walaupun nggak digembar-gemborkan, mereka langsung dilaksanakan. Oke. Ya bisa jadi nanti ini bisa setahun, bisa juga beberapa 6 bulan bisa. Ya justru ini adalah momen-momen ketika kita yang masih memiliki untuk membantu orang yang memang benar-benar membutuhkan. Ya, Pak. Oke, harapan ya Pak terakhir untuk negara kita. Jadi harapan kita berharap bahwa seluruh masyarakat kompak, kemudian patuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah, bukan untuk siapa-siapa. Larangan keluar rumah itu untuk kita juga sebetulnya, ya untuk menjaga keluarga kita tetap sehat. Betul. Untuk menjaga keluarga kita tidak Betul terpapar COVID-19 ini. Nah, kalau semua patuh maka Juli kita mudah-mudahan selesai. sudah selesai. Tapi kalau tidak patuh maka akan terus berkembang. Mungkin sampai Desember pun nggak kelar-kelar barangnya. Iya betul sekali. Oke Pak, terima kasih banyak Pak buat informasinya. Ya, ini mudah-mudahan bisa ya menenangkan juga. Saya nggak tahu apakah ini menenangkan atau malah membuat takut kita. Apakah Anda siap kalau Anda sekarang sahur tidak pakai nasi lagi, tapi Anda pakai sagu? Apakah Anda sudah siap kalau itu terjadi? Saya belum pernah makan sagu dicampur ikan. Tapi itu adalah skenario terburuk Pak ya. Baik, setelah ini saya akan ngobrol dengan salah satu aktris di Indonesia yang sangat terkenal. Siapa dia selain satu ini di Jendela Ramadan Indonesia.